it strong. Halo, ketemu lagi dengan Pak Anton dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan bersama-sama bicara tentang ciri kebahasaan teks deskripsi. Ciri kebahasaan teks deskripsi diantaranya sebagai berikut. 1. Menggunakan majas perbandingan. 2. Menggunakan sinonim. 3. Menggunakan kata khusus. 4. Menggunakan kalimat rincian. 5. Menggunakan kata kesan panca indera. 6. Menggunakan kata ganti orang atau kata benda. 7. Menggunakan kata depan. Dan 8. Menggunakan huruf kapital. Mari kita simak satu-satu penjelasan untuk tiap-tiap ciri tersebut. Ciri yang pertama, menggunakan majas perbandingan. Termasuk dalam majas perbandingan yaitu simile, merupakan majas yang mengumpamakan sesuatu dengan hal lain secara lugas, eksplisit, dengan menggunakan kata penghubung seperti bagai, laksana, bagaikan, ibarat, dan lain-lain. Contohnya, tatapan matanya begitu meneduhkan, bagaikan pohon beringin. Kulit wajahnya lembut dan mulus sekali seperti kulit bayi. Kopi hitam ini rasanya sangat pahit seperti obat pereda demam. Tatapan mata yang meneduhkan diumpamakan pohon beringin. Kulit wajah yang lembut dan mulus diumpamakan kulit bayi. Rasa kopi hitam yang sangat pahit diumpamakan obat pereda demam. Majas berikutnya yaitu asosiasi, merupakan majas yang mengumpamakan sesuatu dengan hal lain secara tidak lugas atau implisit, dengan menggunakan kata penghubung bak, laksana, umpama, seperti, bagaikan, dan lain-lain. Contoh, tatapan orang itu bak pisau yang baru diasah. Dua bersaudara itu bagaikan pinang dibelah dua. Kamu dan dia ibarat langit dengan bumi. Dalam kalimat-kalimat ini kita diajak untuk menafsirkan sendiri. Tatapan orang bak pisau yang baru diasah itu seperti apa? Tentu karena tatapan matanya sangat tajam. Dua bersaudara itu bagaikan pinang dibelah dua. Mengapa dibagaikan pinang dibelah dua? Tentu karena memiliki kemiripan atau kesamaan, atau bahkan sama persis. Kamu dan dia ibarat langit dengan bumi. Kamu dan dia diibaratkan langit dengan bumi, tentu karena memiliki perbedaan yang sangat jelas sekali. Majas berikutnya yaitu metafora, merupakan majas yang membandingkan satu hal dengan hal lain yang dianggap memiliki kemiripan sifat tanpa menggunakan kata penghubung, atau sering juga disebut dengan perbandingan langsung. Contohnya, Dewi Malam bersembunyi di balik awan gelap. Dewi Malam menyebut bulan. Raja Siang memancarkan sinarnya tepat di atas kepala kita. Raja Siang menggantikan matahari. Si jago merah melalap habis seisi rumah. Si jago merah menggantikan api. Dan Randy menjadi bintang kelas di kelasnya. Majas berikutnya yaitu personifikasi, merupakan majas yang memberi ciri hidup pada benda mati sehingga benda mati seolah-olah dapat beraktivitas sebagaimana benda hidup. Sering disebut dengan majas penginsanan. Contohnya, nyiur melambai di tepi pantai. Kibaran bendera tampak menjilat dinding langit dengan begitu perkasa.
Pintu gerbang bertuliskan nama sekolah tampak ramah menyapa setiap orang yang datang. Waktu terus mengejar kita. Kata-kata melambai, menjilat, menyapa, mengejar adalah aktivitas yang biasa dilakukan oleh makhluk hidup. Sementara nyiur, bendera, pintu gerbang, dan waktu bukanlah makhluk hidup. Maka di situ nyiur, kibaran bendera, pintu gerbang, dan waktu seolah-olah bisa melakukan apa yang biasa dilakukan oleh makhluk hidup. Berikutnya majas hiperbola. Merupakan majas yang melebih-lebihkan sesuatu dari yang sesungguhnya. Tujuannya untuk menyangatkan. Contoh, ayah bekerja membanting tulang demi menghidupi keluarga. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Sinar matahari siang ini membakar kulit kepalaku. Air danau itu beningnya mengalahkan kristal. Ciri kebahasaan yang kedua menggunakan kata bersinonim. Sinonim merupakan dua kata atau lebih yang memiliki makna atau arti yang hampir sama. Tujuan untuk membangkitkan kesan emosi pembaca. Contoh, mati memiliki beberapa kata yang memiliki kemiripan makna, di antaranya meninggal, wafat, gugur, mangkat, tewas. Pandai memiliki beberapa sinonim, mahir, pintar, cakap, cerdas. Kuat memiliki beberapa sinonim, tangguh, kokoh, perkasa. Pemanfaatan kata-kata bersinonim ini dimaksudkan untuk memvariasikan kata dalam kalimat supaya tidak terkesan membosankan. Ciri kebahasaan ketiga menggunakan kata khusus. Ada kata umum, ada kata khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki cakupan luas, memuat kata-kata lain atau biasa disebut dengan hipernim. Sedangkan kata khusus adalah kata yang cakupan maknanya sempit dan menjadi bagian dari kata yang lain atau biasa disebut dengan hiponim. Contohnya, bunga adalah kata umum, memiliki beberapa kata khusus, di antaranya mawar, melati, anyelir, kenanga, dan lain-lain. Alas kaki merupakan kata umum, memiliki beberapa kata khusus, sepatu, sandal, bagia. Melihat merupakan kata umum, memiliki beberapa kata khusus, di antaranya melirik, mengamati, menjenguk, menyaksikan, menonton, dan lain sebagainya. Ciri bahasa berikutnya menggunakan kalimat rincian. Kalimat rincian merupakan kalimat yang berisi penjelasan terhadap apa yang dimaksud pada kalimat sebelumnya. Tujuannya untuk pengkonkretan. Contoh, pamanku orangnya sangat baik. Ciri baik paman dalam kalimat tersebut kemudian dapat dirinci dengan kalimat berikut. Pamanku orangnya sangat baik. Ia suka membantu setiap orang yang membutuhkan. Dalam membantu tidak pernah pandang bulu. Ia juga bersikap ramah dan sopan kepada setiap orang yang dijumpainya. Pamanku orang yang sangat baik sering disebut dengan kalimat utama. Nah, kebaikan paman kemudian dijelaskan dengan kalimat-kalimat berikutnya. Kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Kalimat kedua, tiga, dan empat itulah yang disebut dengan kalimat rincian atau sering disebut juga dengan kalimat penjelas. Ciri kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata serapan panca indera.
kata-kata serapan panca indera itu adalah kata yang mengungkapkan tanggapan atau kesan panca indera, sehingga seolah-olah pembaca melihat, mendengarkan, atau merasakan objek yang dinyatakan. Contohnya, indera penglihatan. Pepohonan yang hijau tampak kokoh membatasi lingkungan sekolah dengan jalan raya. Di sini seolah-olah kita seperti melihat sebuah pohon yang hijau dan kokoh. Serapan indera pendengaran. Dering bel berbunyi terdengar berkali-kali di setiap penjuru sekolah. Seolah-olah kita diajak untuk mendengar bunyi dering bel. Kemudian indera penciuman. Aroma khas makanan menyebar dari sudut-sudut kantin menerbitkan air liur. Kita seolah diajak untuk ikut mencium adanya aroma khas makanan. Dan indera perasaan. Contohnya, hawa sejuk merasuk tubuh memberikan kedamaian. Seolah-olah kita diajak untuk merasakan kesejukan hawa yang memberikan kedamaian. Ciri kebahasaan keenam yaitu menggunakan kata ganti orang atau benda. Kata ganti orang misalnya aku, kami, kita, mereka, kalian. Contoh, aku menuju pantai itu. Kita bermain bersama di sana. Kata ganti empunya misalnya ku, mu, nya. Contoh, kakiku terantuk batu. Perjalananmu begitu melelahkan. Pengalamannya sangat berharga untuk dilupakan. Kata ganti benda, misalnya ini, itu, tersebut. Contohnya, pemandangan itu sangat indah. Buku ini sudah saya baca. Ciri kebahasaan yang berikutnya, ketujuh, menggunakan kata depan. Kata depan disebut juga dengan preposisi, yaitu kata yang berada di depan kata benda, sifat, atau keterangan. Kata depan untuk menyatakan tempat, arah, posisi, atau letak. Ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kata depan diantaranya di, ke, dari, pada, dalam, bagi, dan lain-lain. Contoh, ayah pergi ke kantor, ibu memasak di dapur, mereka datang dari Jakarta. Ciri kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan huruf kapital. Dalam teks deskripsi, huruf kapital biasa digunakan untuk A. Mengawali kalimat, contohnya, pesona pantai itu sangat indah. B. Setiap hari banyak wisatawan datang. Huruf kapital digunakan juga untuk huruf pertama nama diri. Contohnya, Pak Irmawan seorang dermawan. Bu Endang pergi ke pasar. Huruf kapital digunakan juga untuk huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, rakyat Indonesia cinta damai. Kami belajar bahasa Inggris dengan senang hati. Huruf kapital digunakan juga untuk huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Contohnya, bulan Januari ada kegiatan rekreasi bersama. Setiap hari Senin kami upacara bendera. Nah, untuk ketentuan-ketentuan penggunaan huruf kapital masih banyak lagi dan kalian bisa melihat lebih lanjut di PUEB. Nah, sekian dulu untuk pembahasan kita tentang ciri kebahasaan teks deskripsi. Untuk memperdalam lebih lanjut tentang ciri kebahasaan teks deskripsi, silahkan kalian bisa mendalami dan menggalinya dari
sumber-sumber yang lain. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya.